Apakah nama brand dapat mempengaruhi image promosi di pasaran? Kayaknya barusan sudah nyentuh sedikit ya. Yes. Iya. Kira-kira kalau kita dengar nama prestis yang muncul di kepala kita apa? Kebanggaan, kayak gitu ya. Misalnya nih, Kemewahan. Ya. good. Bener, kebanggaan, royal ini. Tapi bayangin kita ubah nama prestis menjadi pasar edukasi. Yang muncul di kepala kita apa? Pasdu misalnya, namanya Pasdu gitu ya, pasar edukasi. Turunkan derajatnya, derajat prestisnya turun. Jadi yes, karena kata-kata itu nge-trigger pemikiran, men-trigger perasaan, dan itu yang kita berusaha lakukan. Ingat bahwa logo, kata-kata, warna, desain, website, iklan, pamflet, billboard, apapun ya, termasuk orang sales kita, itu menjadi representatif brand kita. Dan komunikasi brandnya itu harus konsisten. Kalau prestis, pastikan bahwa desain pamfletnya menunjukkan prestis, kemewahan misalnya. Atau ambisi. Ini contoh aja. Dan itu men-trigger sebuah perasaan dan pemikiran. Jadi hati-hati dengan kata-kata, dan misalnya prestis, terus iklannya menggunakan kata-kata, bro, apa kabar bro, gitu kan. Itu nggak prestis lagi. Jadi, it's very important that you stay brand consistent. Kenapa? Karena kalau berubah-berubah, orang jadi disorientasi. Akhirnya orang nggak percaya. Bayangin kita punya kenalan temen yang satu hari dia ngomongnya Anda dan kami gitu ya, terus tiba-tiba besoknya lo gue gitu, bahasanya berubah total. Akhirnya kehilangan nggak, rasa percayanya hilang nggak? Karena tidak konsisten. Ketika orang konsisten itu menanamkan kepercayaan. Ketika kita tidak konsisten itu mengurangi kepercayaan. Dan kembali kalau kita jualan, yang paling penting satu kepercayaan, kedua menyenangkan atau disukai. So kalau orang berubah-berubah terus, nyaman nggak kita? Enggak. Percaya nggak? Enggak. Jadi konsistensi itu membangun kepercayaan dan kenyamanan yang membuat orang mungkin hopefully lebih suka dengan kita. Tetapi kalau kita sekolah prestis, tetapi target kita bukan high class, misalnya, itu kayak, ini maaf kalau kasar, tapi ini contoh yang sangat ekstrim. Kita ketemu orang yang membawa misalnya pekerjaan sehari-harinya kuli bangunan, right? Kuli bangunan perlu makan apa? Nasi yang banyak, right? Karena butuh energi. Kalau kuli bangunan kita ajak ke restoran mahal, yang porsi makannya sedikit banget, dan hampir nggak ada nasinya, dia seneng nggak? No. Jadi kita udah mahal-mahal bayar dia ini, tapi ternyata tidak cocok dengan selera dan tidak cocok dengan kebutuhan dia. Makanya kalau ngajak kuli bangunan ya ke warteg yang nasinya bebas sepuasnya dan lauknya cocok dengan seleranya dia. Jadi tergantung audiens kita. Kalau audiens kita memang suka yang restoran mahal, makannya dikit, atau dia peduli dengan kesehatan, atau dia sudah tidak makan nasi lagi, ya kita jangan ajak ke warteg, kita ajak ke restoran yang memang fokus pada kebutuhan mereka. So again kembali ini isu komunikasi sih sebenarnya. Dan sebenarnya Prestige, saya nggak tahu sekolahnya, tetapi warna ungunya, alhamdulillah cocok dengan nama sekolahnya, dan menciptakan image di kepala yang memang sesuai dengan warna ungunya itu. Sesuai dengan apa yang kita lihat tadi, kita Google sih sebenarnya. Yeah. So, it's very interesting.